mengikuti ibadah online malam puji dan doa pada hari Jumat ini. Dan begitu indah penyertaan Tuhan, begitu luar biasa penyertaan Tuhan melindungi, melingkupi setiap kita dalam sepanjang minggu ini. Dan puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul. Dan saya percaya semuanya sudah tidak sabar untuk memuji, menyembah, menaikkan, meninggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan yang teramat baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Keluar masuk kami Tuhan, Kau terus lindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau bersama dengan orang-orang percaya Tuhan. Musim boleh berganti, segala hal boleh yang buruk datang melintas Tuhan. Tapi kami sebagai anak Tuhan terus hadir dari menjadi pemenang Tuhan. Kami terus keluar menjadi pemenang Tuhan. Dan kami butuh rasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya ajak seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Tuhan memberikan mulut untuk kita. Dan mari kita pakai dengan luar biasa memuji nama Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji nama Allah yang dahsyat, Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang sekali lagi kita mau katakan Yesus cinta saya, tapi kita ganti pakai dengan nama kita sendiri. Amin. Misalnya nama saya Anita, saya katakan Yesus cinta Anita, Yesus cinta Hans, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yesus cinta Hans, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita katakan Yesus cinta, sebut nama kita. Haleluya. Yesus cinta semuanya, Yesus mengasihi kita semua. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sungguh Tuhan yang luar biasa, amin. Malam hari ini menjadi bukti lagi bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua.
Mari semuanya kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita naikkan syukur kita lebih dalam lagi. Ingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan dari hari ke hari sampai di hari ini. Tuhan begitu menyertai kita senantiasa. Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Terima kasih. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. kami datangmu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, Karena setiap kami ingat dan hitung kembali kebaikan-Mu Tuhan, hati kami begitu takjub dan kagum punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar mulut ini Tuhan, malam hari kami mau bermazmur dan menyenangkan hati-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Serukan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Amin. Yang dimuliakan di atas seluruh bumi. Mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dan kami serukan Tuhan, Tuhan yang dahsyat, kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Dan kami tahu namamu dahsyat Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan, amin, atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 diagungkan, diagungkan atas seluruh bumi.
Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami naikkan haleluya kami Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Engkau bertata. Dan kami satukan hati dan ucapan kami Tuhan. Untuk kami senangkan hati-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu dan katakan sama-sama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba, domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita sama-sama katakan dengan lembut buat Tuhan kita. Kita senangkan Tuhan sekali lagi. Tetap tangan terangkat dan katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi Yesus Kristus anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan mari buat Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk punya telinga mendengarkan kebaikan-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami siap ditaburi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Saya juga dalam keadaan yang luar biasa baik. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Dan saya selalu berdoa agar setiap saudara dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini, Tuhan berkati saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang yang saudara kasihi, ada mengalir damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, mengalir kuasa, mengalir anugerah, mengalir kasih karunia dalam kehidupan saudara sekalian.
Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan semalam hari ini Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, nikmat yang Kau berikan pada setiap kami. Kami mengucap syukur senantiasa atas apa yang Engkau rancangkan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami makin mengerti, supaya kami semakin serupa dengan Engkau, semakin kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Agar yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin di dalam nama Yesus dari awal hingga akhirnya. Haleluya, haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah sudah selesai. Sudah selesai. Kata-kata ini dikutip oleh Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes adalah murid yang ada bersama dengan Yesus sampai titik terakhir. Jadi dari Yesus dinaikkan ke atas salib sampai Yesus merenggang nyawa di kayu salib, Yohanes ada di sana. Dan Yohanes menulis di kitab Yohanes 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak mati ditombak. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Karena saudara, dia bilang sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Pekerjaannya. Selama dia di muka bumi ini, 33,5 tahun. Dalam 3,5 tahun pelayanannya, dengan skala prioritas yang sangat tinggi, yaitu dia harus menebus dosa seluruh umat manusia. Dengan tujuan dia harus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, untuk mengangkat kita yang harusnya kita binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal saudara. Dengan misi yang sangat luar biasa sekali, dengan jangka waktu yang terbilang cukup singkat saudara, 33,5 tahun saja. Dan Yesus melayani 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Waktu yang sangat singkat. Dan diakhiri dengan baik. Dia tergantung di kayu salib. Dia bilang apa? Sudah selesai. Apa yang selesai saudara? Tugasnya untuk menebus dosa saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya aminkan ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia yang memikul dosa kita, pelanggaran kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup untuk Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya, kita semua sudah sembuh. Yesus di muka bumi ini untuk merebut kita dari dosa saudara, untuk merebut kita dari alam maut. Dosa itu sangat amat luar biasa. Oleh sebab itu jangan ada satupun daripada kita yang meremehkan kuasa dosa. Dosa bukan sembarangan. Dosa akibatnya sangat luar biasa saudara. Saya akan jabarkan betapa mengerikan dosa itu saudara. Dan Yesus datang ke muka bumi ini untuk merebut kita dari dosa. Dia datang. Allah utus anaknya yang tunggal, Yesus, mati
di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena dosa itu mengikat manusia. Karena dosa itu sangat amat merugikan manusia. Oleh sebab itu saudara, saya mau jabarkan ada 3 akibat dari dosa yang Yesus pulihkan dalam kehidupan setiap kita. Ada akibat, ada penyebab dari dosa itu yang Yesus pulihkan ketika dia tergantung di kayu salib. Yang dia katakan sudah selesai. Ada 3. Yang pertama, akibat dari dosa adalah putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Allah. Nah, Yesus mati di kayu salib bilang sudah selesai. Artinya sudah selesai itu apa? Hubungan antara kita dengan Allah kembali terjalin, saudara. Karena dosa putus. Karena dosa mati. Bahkan di Roma pasal 6 ayat 23, sebab kematian adalah upah dari dosa. Terpisah, saudara. Kata mati bukan cuma sekedar mati secara fisik, tapi lebih daripada itu, dia terpisah. Dia terpisah, saudara. Hubungan Bapa dengan kita terpisah. Sekarang lagi musim mudik, saudara. Orang di Jakarta kerja mau balik pulang kampung supaya bisa ketemu sama keluarga katanya. Kenapa Pak mau macet-macetan pulang ke kampung? Saya mau ketemu keluarga, mau ketemu anak. Kangen sama anak. Tuh, lihat saudara. Manusia aja bisa kangen sama anak. Nggak mau terpisah dengan anaknya. Oleh sebab itu Yesus datang dari surga, mati di kayu salib supaya dia sama kita bisa ketemu, saudara. Kita nggak terpisah lagi, tapi kita ketemu. Nah, yang membuat kita terpisah dari Bapa itu adalah dosa. Firman Tuhan saya mau katakan, Yesaya 59 ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosa. Dosa ini merupakan peranan yang penting yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah main-main dengan dosa, saudara. Jangan pernah berkompromi dengan dosa. Tidak bilang tidak. Jangan pernah kompromi. Karena itu merupakan pemisah antara kita dengan Bapa. Yesaya tulis jelas-jelas, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Sehingga ia tidak mendengar apa? Tidak mendengar seruan kita, tidak mendengar doa kita. Kenapa? Karena kita masih suka hidup dalam dosa, saudara. Jangan buat Yesus, jangan menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Cukup sekali saja. Dia sudah mati supaya kita diselamatkan. Jangan kita salibkan Yesus lagi. Kita harus sambut pengorbanan dia untuk kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yesus bilang sudah selesai. Kuasa maut dikalahkan. Sengat maut dikalahkan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasa dosa dipatahkan. Kuasa maut dipatahkan. Dia gak mau terpisah. Dia mau kita bersatu lagi. Akibat dari dosa yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan, dan Yesus mati di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Artinya hubungan kita dengan Tuhan kembali nyambung lagi. Haleluya, saudara. Jangan terputus lagi. Tuhan itu hanya sejauh doa, saudara. Dimanapun kau berada, apapun kondisimu, datang kepada Tuhan. Kau berdoa, kau hampiri Tuhan. Dia ada di sana. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun atas pelanggaran yang kita lakukan. Dia Allah yang mau mengampuni saudara dan saya. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Akibat dari dosa yang kedua, dosa membuat kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Contoh, saudara, ilustrasi. Karena kesalahan, karena dosa, karena pelanggaran, kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Misalnya, saudara, ada ganjil genap. Kalau kita ke daerah Sudirman cukup naik tol 10.500. Keluar tol ganjil genap, saudara. Kalau kita pelanggaran, kita keluar ganjil genap, kita nggak cuma bayar 10.500, kita juga harus bayar denda tilang.
Denda tilang elektronik tinggi juga saudara, mahal juga saudara. Karena kesalahan, kita harus membayar lebih daripada yang seharusnya kita bayar. Paham saudara? Kalau saudara yang nggak punya mobil mungkin naik angkot saudara. Kalau saudara masuk angkot Kota Grogol naik M25, saudara salah angkot, naiknya B01. Nggak tiba di Grogol, tibanya malah di Teluk Gong saudara. Akibatnya apa? Saudara harus turun di Teluk Gong, harus pesan mobil lagi atau pesan Gojek lagi, sehingga saudara sampai di Grogol. Tadinya harusnya cuma Rp5.000, kita harus membayar lebih, Rp20.000 mungkin. Kenapa? Karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Jadi akibat dari dosa, kita harus membayar lebih daripada seharusnya kita bayar. Nah, kita nggak sanggup bayar saudara. Kita nggak sanggup bayar. Siapa yang bisa memperbaiki dirinya sendiri? Nggak bisa. Kalau ibaratnya ada satu kubangan pasir hisap, kita di pasir hisap itu saudara, kita buat dosa, terus makin kita buat dosa, kita makin tenggelam. Harus ada orang yang di luar pasir hisap itu untuk menarik kita ke atas. Dan orang itu yang tidak berdosa adalah Yesus. Dia yang tarik kita. Karena dosa saudara dan saya, karena dosa Adam dan Hawa, Yesus datang. Dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dosa yang kita nggak bisa tebus saudara. Kita nggak bisa bayar. Apapun yang terjadi kita nggak bisa bayar. Tapi Yesus bayar lunas di kayu salib. Dengan darah yang mahal saudara. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti satu orang pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara ngerti maksudnya? Satu orang pelanggaran, Adam melanggar, semua orang beroleh penghukuman. Ngerti ya saudara ya? Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup saudara. Yesus mati untuk membayar dosa yang kita nggak sanggup bayar saudara. Dia mati untuk bayarin itu saudara. Yesus mati untuk membayar hutang kita yang kita nggak sanggup bayar, yang kita nggak bisa bayar. Dengan kerja seumur hidup pun kita nggak bisa bayar, tapi Yesus bilang lunas, sudah selesai. Amin. Kita perlu bersyukur saudara. Di sini di detik ini kita perlu mengucap syukur. Apapun yang saudara lakukan tidak bisa membayar dosa saudara. Kalau ada orang pernah bilang, oh kalau kau dosanya segini, buat baiknya lebih tinggi lagi. Nggak bisa saudara. Tidak ada orang yang berbuat baik bisa menghancurkan dosanya. Tidak ada. Hanya korban yang suci, korban yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang bisa menghapuskan dosa. Itu adalah Yesus. Amin saudara. Ya, saya aminkan ini. Oleh sebab itu saudara, akibat dari dosa, kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Dan Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia katakan, sudah selesai. Aku sudah bayar lunas. Kalau udah dibayarin saudara, kalau udah dibayarin lunas saudara, jangan ada tunggakan lagi. Jangan berhutang lagi. Betul saudara? Betul saudara? Amin? Ya, yang ketiga dan yang terakhir, akibat dari dosa membuat apa yang Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita nikmati. Dosa membuat apa yang Tuhan sudah sediakan nggak bisa kita nikmati. Contoh saudara, saya kasih contoh biar gampang dimengerti. Contoh, waktu manusia pertama diciptakan, Tuhan tempatkan di mana saudara? Di Taman Eden. Semua buah dari pohon ini boleh kau makan buahnya. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Artinya apa saudara? Secara kebutuhan terpenuhi, makan terpenuhi. Betul ya saudara ya? Tempat tinggal taman saudara. Tuhan gak tempatkan manusia di padang gurun. Tuhan tempatkan di taman.
Betul saudara, di taman ada 4 sungai. Artinya apa? Secara kebutuhan air, makan, tidak kekurangan. Berkecukupan saudara. Tetapi ketika manusia melanggar, dia makan buah itu, dia berdosa, saudara, saya mau katakan Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Tuhan usir mereka. Tuhan buat mereka tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Contoh lagi saudara, ketika kita, dulu zaman saya kecil ada namanya telepon umum saudara. Kalau saya masih kecil, kelas 1, kelas 2 SD, kalau saya mau minta papa saya jemput, saya harus pakai telepon umum. Bayar 100 rupiah telepon rumah. Pernah suatu kali saudara, ketika saya masukin koin, nggak bisa telepon. Masih muda, namanya anak SD, lihat orang-orang kalau telepon umum nggak bisa, dipukul telepon umumnya. Saya pukul telepon umumnya, pas saya pukul tulisannya apa? Out of order. Rusak saudara. Rusak. Artinya apa? Kita udah bayar tapi kita nggak nikmatin. Karena apa? Karena rusak saudara. Begitu pula kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita berbuat kesalahan, kita ini out of order, rusak saudara. Kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kitanya pelanggaran, kitanya melakukan kesalahan saudara. Bahkan di Kejadian 3 ayat 16, 17, 18, 19. Ketika manusia bersalah, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kembali kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3:17. Firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, harusnya Adam tinggal petik pohon. Karena dosa, dia harus bersusah payah mencari rezeki. Amin saudara. Iya, saya benarkan ini. Karena memang saudara, mau bagaimanapun usaha kita saudara, cari uang memang tidak mudah. Tapi saya percaya, bersama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati kita. Tuhan tuntun, Tuhan bukakan jalan. Haleluya. Kenapa? Kan dia bilang apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Dia katakan sudah selesai. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tuhan bisa berikan apa yang kita mau, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya, dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan. Dosa membuat kita harus membayar lebih. Dosa membuat kita nggak bisa menerima, nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi ketika Yesus mati kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Hubungan kita dengan Tuhan kembali seperti sedia kala. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan untuk hidup setiap kita. Dan Tuhan bayar pelanggaran kita, yang harusnya kita menjadi bagian dalam kebinasaan, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Akhir kata saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan tidak pernah sekalipun menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk iblis dan para pengikutnya. Tuhan Allah melakukan begitu banyak hal untuk membuat saudara dan saya tidak masuk neraka. Bahkan sampai dia berikan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya tidak masuk neraka. Kalau ada manusia
yang tidak memilih Allah. Dia memilih dosa. Jangan salahkan Tuhan kalau manusia itu masuk neraka. Tuhan gak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Tapi manusia berjalan ke neraka atas pilihannya sendiri. Atas kehendaknya sendiri. Dia tidak mau menerima pemberian daripada Allah yang cuma-cuma itu. Dia gak mau memilih hidup kekal. Dia gak mau memilih percaya kepada Tuhan. Dia gak mau memilih hidup yang benar kepada Tuhan. Tapi dia memilih pelanggaran. Itu pilihannya sendiri. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan sudah pulihkan, jangan sampai kita buat hubungan kita dengan Tuhan retak kembali saudara. Pastikan saudara dan saya, kita menerima berkat yang Tuhan berikan. Dan hubungan kita dengan Bapa terjalin kembali. Saudara, kalau terjalin kembali, anak saya mau minta apa sama saya, pasti saya kasih saudara. Itu saya. Apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga, kita minta apapun, Bapa kasih saudara. Bahkan anak yang sulung, dia marah sama bapaknya. Kenapa anak bungsu yang habis memfoya-foyakan harta? Pulang kau kasih lembu tambun, kau kasih ini, kau kasih itu. Dia komplain sama papanya. Tapi papanya bilang apa? Hei, bukankah apa yang kumiliki adalah punya kamu juga? Amin saudara. Apa yang kumiliki bukankah apa yang kumiliki punyamu juga? Artinya apa? Kita bisa menikmati apa yang Tuhan miliki. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Kenapa kita nggak miliki itu? Karena kita masih hidup dalam dosa. Kita masih bilang, aduh kalau saya nikmati gimana ya? Tuhan katakan di kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai. Hubungan kita pulih. Kau siap menerima berkat. Dan kita menikmati apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Dan sebab itu saudara, di bulan yang baik ini, di bulan yang luar biasa ini, di bulan April ini, kita makin diberkati Tuhan. Dan Yesus yang kita sembah tidak mati saudara. Di hari yang ketiga, dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia mengubah segalanya. Orang pikir dia mati. Orang pikir, aduh dia mati. Enggak saudara. Yesus yang saya sembah. Yesus yang kita sembah. Dia hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia siapkan tempat buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya kita beroleh hidup yang kekal. Di bumi sama seperti di surga. Diberkati luar biasa. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk hidup setiap kami Bapa. Kami jauh dari sempurna. Kami jauh dari kata baik Tuhan. Tapi kebaikan-Mu yang akan membentuk kami Bapa. Supaya kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami tidak mau memilih neraka. Tapi kami memilih hidup kekal bersama dengan Engkau. Kami memilih untuk kami mau hidup benar. Menerima kebenaran. Hidup sejati. Hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Kau berikan kasih karunia-Mu dengan cuma-cuma pada hidup setiap kami. Itu yang kami pilih. Itu yang kami ambil Tuhan. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu saya bicara. Tapi biarlah Engkau yang terus bicara di hati setiap kami. Membimbing kami, menegur kami. Menuntun kami ke jalan yang baik, ke jalan yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat sekalian kasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada, sampai Yesus datang kedua dan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang damai. Saudara diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.